Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok B1, Program Studi Sistem Informasi Fakultas FIPA Universitas Riau akan mempresentasikan hasil proyek Business Intelligence kami yang berjudul Perancangan Dashboard Business Intelligence untuk Analisis Tren dan Key Performance Indicator atau KPI, Insiden IT, Studi Kasus Data Pelaporan Kegagalan Hardware, Software, dan Sistem di Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan unit teknologi informasi RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru atas izin dan dukungan dalam pengumpulan data penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ahmad Kurniawan, STMIT, MTA, CISDV, selaku dosen pengampu mata kuliah Business Intelligence. Presentasi ini akan dibawakan oleh seluruh anggota kelompok. Selanjutnya saya akan masuk ke pada latar belakang yang kami ambil. Jadi penelitian ini tuh berangkat dari tiga permasalahan utama. Pertama, rumah sakit modern sangat bergantung pada sistem TI, sehingga gangguan TI itu bisa saja menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan pasien. Kedua, Awal Bros Ahmayani mencatat 1.133 insiden TI selama November 2025 hingga Februari 2026. Namun masih dikelola secara manual via spreadsheet tanpa visualisasi real time. Yang ketiga itu belum ada dashboard yang mengintegrasikan analisis distribusi, tren temporal, heat map, dan beban kerja teknisi dalam satu platform. Khususnya di konteks rumah sakit Indonesia. Dari sinilah kami merancang dashboard business intelligence berbasis Tableau sebagai solusinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembuatan dari proyek ini, di mana tujuan utama dari proyek ini yaitu merancang dan mengimplementasikan dashboard business intelligence berbasis Tableau untuk analisis tren insiden TI dan pengukuran KPI di RS Awal Bros Ahmad Yani, di mana terdapat 4 tujuan pokok. Yang pertama, untuk visualisasi distribusi, yaitu menampilkan distribusi insiden TI berdasarkan kategori seperti hardware, software, sistem informasi, dan jaringan. Yang kedua, untuk menganalisis tren temporal, seperti mengidentifikasi tren insiden per bulan dan pola waktu kejadian. Dan yang ketiga, ada tujuan untuk pengukuran KPI, yaitu dengan mengukur total insiden, rata-rata waktu respon, dan tingkat penyelesaian insiden. Yang keempat, yaitu untuk beban kerja teknisi, yaitu menganalisis distribusi beban kerja teknisi dan departemen pelapor untuk alokasi sumber daya optimal. Data yang digunakan. Di sini di penelitian ini kami menggunakan sumber dari tiketing unit TI Rumah Sakit Ahmad Yani Awal Bros Pekanbaru yang diekspor dari format file Excel XLSX. Secara keseluruhan dataset ini mencakup 1.133 total insiden TI yang tercatat selama periode 4 bulan, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dataset ini aslinya memiliki 29 atribut, namun setelah melalui proses seleksi fitur, hanya ada 8 atribut yang digunakan untuk keperluan analisis ini. Insiden-insiden tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama, hardware yang paling tinggi, kedua ada sistem informasi, ketiga software, dan jaringan. Adapun atribut-atribut yang digunakan dalam analisis ini meliputi tanggal pelaporan, kategori dan prioritas insiden, departemen pelaporan, teknisi penanggung jawab, waktu respon dan penyelesaian, serta status penyelesaian insiden. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kayunisa. Pak Kayunisa, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data. Menggunakan metode Design Science Research, kami membagi proses ini ke dalam 5 langkah utama. Yang pertama, ekspor data. Kami menarik 1.133 data mentah dari sistem tiketing TI Rumah Sakit Awal Bros ke dalam format Excel. Lalu yang kedua, pre-processing via Python. Kami membersihkan nilai kosong, menormalisasi format waktu, dan merapikan label kategori agar siap diolah. Lalu yang ketiga, seleksi fitur. Dari 29 atribut awal, kami menyaringnya dan hanya memilih 8 atribut paling relevan demi efisiensi dashboard. Yang keempat, fitur turunan. Di tahap ini, kami menghitung metrik baru seperti durasi respons dan durasi penyelesaian insiden dalam satuan jam. Dan lalu yang kelima adalah visualisasi Tableau. Terakhir, data bersih ini dimuat ke dalam Tableau desktop untuk membangun 8 komponen visualisasi interaktif yang lalu kami publikasikan ke Tableau publik. Melalui kelima tahapan sistematis ini, kami memastikan bahwa dashboard yang dihasilkan akurat dan siap mendukung pengambilan keputusan di rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah total insiden, yang digunakan untuk melihat jumlah keseluruhan gangguan IT yang terjadi selama periode penelitian. Dari data yang dianalisis, terdapat sebanyak 1.133 insiden yang tercatat dari November 2025 sampai Februari 2026.
Kemudian indikator yang kedua adalah mean response time atau rata-rata waktu respon, yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat tim IT merespon laporan insiden dari user. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata waktu respon adalah sekitar 5 jam. Kemudian indikator yang ketiga adalah incident resolution rate yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian insiden oleh tim IT. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa resolution rate mencapai 97%, yang dimana dalam artian sebagian besar insiden berhasil diselesaikan sehingga bisa dikatakan performa tim IT sudah cukup baik. Saya akan melanjutkan penjelasan saya dari yang sebelumnya dijelaskan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tampilan dashboard yang kami buat. Tampilan dashboard yang kami buat itu terdiri dari 8 sheet. Untuk lebih interaktif, kita langsung cobain aja di tabel publiknya. Ini merupakan tabel publik yang sudah kami post di tabel publik. Jadi dilanjuti juga bisa mengaksesnya, yang kami cantumkan juga di artikel. Di sini ada beberapa sheet yang kami buat menjadi filtering. Untuk apa? Nanti untuk mengetahui jika kita pengen tahu yang kasir ini heatmapnya berapa sih dalam bulan Desember gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan. Dan di sini kita bisa dapat informasi yang lebih detail kalau kita buat filtering seperti ini. Misal dari admisi, tuh, dia bakal berubah. Oh ternyata admisi itu sibuknya di hari Sabtu di tanggal 9 gitu. Jadi dari dashboard ini diharapkan pengambilan keputusan untuk kebijakan pelaporan IT atau penanganan kasus IT di Rumah Sakit Awal Bros cukup membantu gitu. Hasil utamanya apa? Kita bisa lihat di bagian ini. Hasil utamanya itu ada 4 poin gitu yang kami rangkum. Yang pertama adalah kasus yang dominan. Kasus yang dominan itu adalah hardware. Insiden hardware itu yang paling banyak kalau di dashboard. Lonjakan puncaknya itu terjadi di Januari tahun 2006, yaitu sebanyak 193 kasus. Ini naik tuh 50 kasus dari awal kami monitoring, yaitu di November 2025. Nah ini diduga ini akibat pasca libur terjadi peningkatan aktivitas seperti itu. Yang kedua itu ada pola temporal yang jelas. Di heatmap kita bisa tahu konsentrasinya jam berapa ya, khususnya itu sering terjadi kalau kita bisa lihat dashboard di heatmapnya tadi. Nah jadi ini bisa membantu pihak SDM untuk mengambil keputusan. Lalu departemen yang kritis kita bisa tahu itu ada 2 departemen. Departemen yang kritis itu yang apa? Yang paling banyak melaporkan kasus IT atau terjadi kasus IT. Yang pertama itu ada kasir 159 kasus dan admisi 123 kasus. Ini juga berdampak langsung pada alur pelayanan pasiennya dan keselamatan di operasionalnya. Yang terakhir itu kita bisa tahu kalau dari dashboardnya itu kita dapatkan informasi bahwa kinerja tim TI-nya itu cukup baik. Karena dari semua kasus yang sudah dilaporkan, 97%-nya itu terselesaikan. Namun waktu responnya itu masih cukup kurang baik karena masih 5 jam. Sedangkan kita tahu di rumah sakit sendiri itu serba bergerak cepat. Jadi minimal itu sebenarnya 1 jam. Ini bisa jadi PR bagi tim IT untuk meningkatkan penyelesaiannya agar waktu responnya lebih baik seperti itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Jadi, dari proyek ini, kami berhasil membuat dashboard business intelligence berbasis Tableau yang menampilkan data insiden IT Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani secara visual dan interaktif. Dari data yang dianalisis, ternyata insiden terbanyak berasal dari kategori hardware, lebih dari 46% dari total 1.133 kasus. Puncaknya terjadi di Januari 2026. Departemen yang paling sering melapor adalah kasir dan admisi. Jika kita lihat polanya, insiden banyak terjadi di hari Senin dan Jumat, terutama pukul 8 sampai 9 pagi, saat awal jam kerja. Ini bisa jadi bahan evaluasi supaya teknisi lebih siap di waktu-waktu itu. Soal kinerja tim IT-nya sendiri sudah cukup baik, tingkat penyelesaiannya 97%, tapi waktu respons yang rata-rata 5 jam masih perlu diperbaiki, terutama untuk insiden yang mendesak. Kedepannya, dashboard ini bisa dikembangkan lagi dengan integrasi real-time dan penambahan indikator SLA. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok B1. Sebagai kesimpulan, jadi dashboard BI yang kami kembangkan itu berhasil memvisualisasikan 1.133 data insiden TI secara interaktif dengan tingkat penyelesaian 97% dan rata-rata waktu respon itu 5 jam. Kami berharap hasil proyek ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan TI di lingkungan rumah sakit, khususnya RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.